saya ditemani oleh Mas Kori. Selamat malam Mas Kori. Malam Mas. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Kori. Silakan Mas Kori. Oke, siap. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk WP Club ya udah ngasih kesempatan saya bawain materinya soal cara mudah menulis artikel SEO khusus untuk bisnis. Perkenalkan saya Ahmad Cori Renanda, biasanya dipanggil Cori. Terus posisinya sekarang SEO content writer kayak gitu. Terus next Mas. Nah, untuk profilnya sendiri tadi udah sempet dikasih apa? Dikasih spill dikit lah sama Mas Hadi tadi ya. Jadi emang aslinya dari Jombang, yang ikonnya Bapak Gus Dur ya. Terus sekarang domisilinya di Jogja, kerjaannya di Ambarukmo dan suka makan buah naga kayak gitu. Lanjut Mas. Terus untuk eh, materinya ya. Materinya malam ini kita bakalan belajar beberapa topik ya teman-teman. Pertama, kita akan belajar soal pengenalan artikel SEO itu sendiri untuk bisnis, positioningnya itu seperti apa dan gunanya seperti apa. Terus setelah itu kita belajar juga soal cara penyusunan artikel SEO yang baik itu seperti apa. Terus cara menulis konten artikel yang SEO friendly itu seperti apa. Terus kita terakhir bahas soal monitoring sama optimasi ya dari SEO. Nanti aku akan kasih bonus nih, biar gimana sih caranya biar kita bisa menghemat waktu untuk bisa produce konten itu lebih cepat dengan bantuan AI gitu. Lanjut Mas. Oh, tunggu sebentar. Balik Mas, sorry. Nah, sebelumnya kita harus kenalan dulu tuh. Apa sebenarnya itu artikel SEO. Nah, artikel SEO sendiri adalah artikel yang biasanya ditulis oleh content writer atau content creator untuk bisa muncul di halaman pencarian Google. Mau di page berapapun ya. Kalau tujuannya sebagai bisnis, biasanya kita menargetkannya untuk bisa muncul di page 1 Google. Kenapa? Agar awareness-nya dapat dari tujuan bisnisnya itu sendiri kayak gitu. Nah, untuk penulisan artikel SEO kita harus mempertimbangkan beberapa faktor nih, teman-teman. Yang pertama kita harus mempertimbangkan keyword, terus penempatan kata kunci dan keywordnya itu sendiri, sepanjang artikel, struktur artikel, dan beberapa hal teknis lainnya. Nah, untuk keyword sendiri sebenarnya bermacam-macam ya. Mau itu ada long tail keyword, ada short tail keyword, terus ada yang keyword yang untuk memenuhi search intents dan segala macam. Nah, untuk penempatan kata kuncinya sendiri, kalau biasanya aku nulis ada biasanya di judul, terus ada keywordnya, terus di bagian paragraf pertama harus ada keyword. Keywordnya juga apa ya? Misalnya kita mentargetkan satu keyword utama tersebut ya, tapi ternyata ketika nanti kita dalam penulisan itu keyword tersebut nggak possible buat dimasukin di paragraf pertama, kita bisa adjust menggunakan keyword turunan atau keyword yang masih relate dengan keyword utama kita kayak gitu. Oke, lanjut dulu Mas. Dari fungsi SEO artikel sendiri untuk bisnis itu ada 5, teman-teman. Aku bagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu untuk meningkatkan visibilitas bisnis. Misalnya teman-teman punya bisnis soal apa ya, coffee shop gitu ya, coffee shop, terus coffee shopnya ini pengen nampang nih di Google atau pengen bisa masuk di page 1 Google. Nah, salah satu caranya selain mengoptimasi websitenya itu bisa dengan melalui pembuatan konten. Nah, salah satu konten atau jenis konten itu adalah artikel seperti itu. Terus bisa juga untuk mengarahkan traffic ke website teman-teman kayak gitu. Dari artikel ini nanti kan otomatis ke indeks sama Google dan dimunculkan di page 1 Google, itu otomatis akan mendapatkan traffic atau kunjungan ke website bisnisnya teman-teman kayak gitu. Terus bisa juga untuk membantu membangun otoritas dan kepercayaan pelanggan atau user. Nah, ini berhubungan sama trust ya dari user. Biasanya
untuk beberapa jenis produk atau bisnis, ketika kita punya website atau ketika kita punya landing page lah minimal, sebagai calon pembeli itu akan lebih percaya atau trusted dengan produknya teman-teman. Karena, memiliki apa ya, website, terus memiliki landing page yang memang bisa diakses oleh semua orang, kayak gitu. Itu salah satunya. Terus meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, meningkatkan pengalaman pengguna ini misalnya ketika kita ngasih informasi nih ke pengguna kita tentang produk kita atau keunggulan produk kita lah minimal. Jadi, pengguna itu bisa, mendapatkan pengetahuan baru tentang produk kita. Misalnya produk kita soal madu herbal gitu ya, atau ya tentang madu herbal, otomatis ketika ada user atau calon pembeli lah ya, enaknya calon pembeli itu masuk ke website kita, ketika dia baca artikel kita, dia dapat informasi baru nih, dapat insight baru tentang produk kita atau tentang madu herbal tadi ya. Nah, dari sana, dari apa ya, ketika kita bisa menarik pengalaman pengguna yang baik atau pengalaman pengguna yang istilahnya, eee puaslah dengan artikel tersebut, biasanya orang itu akan mencari, di mana sih aku bisa membeli produk ini, kayak gitu. Nah, di situ kita bisa nanti di bagian akhir artikel kita bisa nyelipin CTA atau call to action untuk mungkin pembelian atau order atau seperti apa, kayak gitu. Terus ketika kita mempunyai SEO artikel untuk bisnis juga, kita bisa memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Misalnya ketika kita punya produk yang bahas soal madu tadi ya. Nah, di kompetitor-kompetitor lainnya itu bentuknya itu jualannya cuma dari landing page saja, kayak murni landing page, nggak ada artikelnya, nggak ada nggak ada kayak konten yang mensupport. Otomatis ketika kita punya artikel, kita punya konten yang support dari produk kita, itu akan memberikan nilai lebih atau keunggulan kompetitif. Misalnya ketika kita buat artikelnya soal madu herbal tadi ya, madu herbal tadi misalnya kegunaannya apa, terus, khasiatnya seperti apa, terus cara dapatnya kayak gimana. Nah, ketika kita menguasai 3 keyword atau artikel kita nanti ke-deteksi di Google, tentang 3 hal ini, otomatis, user akan lebih percaya dengan website-nya kita. Karena, apa ya, karena kita udah memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh user tersebut, kayak gitu. Lanjut, Mas. Terus, nah, gimana sih cara menyusun artikel SEO itu? Nah, aku baginya menjadi beberapa step ya, teman-teman. Praktis aja sih, untuk menyusun sebuah artikel SEO yang perlu kita cari pertama adalah atau yang perlu kita tentukan pertama adalah, keyword yang tepat ya. Cara gimana sih kita bisa menentukan keyword yang tepat? Pertama kita bisa melakukan riset dengan memahami search intent dari user ya, search intent dari user. Terus kita juga bisa, melakukan risetnya itu dengan melihat kompetitor, kayak gitu. Kita bisa melihat, kompetitor itu, keyword-nya apa aja, kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat dari, sorry sorry, itu bisa dilihat dari, Search Console atau bisa dilihat juga dari, Semrush, Uber saja seperti itu. Kira-kira, website-nya kompetitor itu punyanya keyword-nya apa aja, kayak gitu. Nah, itu kita bisa berangkat juga dari situ. Terus, ketika kita sudah memahami apa sih yang dipengenkan oleh user ini tentang keyword tersebut, misalnya ya ketika, user itu keyword-nya cara membuat itu, misalnya seperti itu ya, cara membuat kue seperti otomatis kan search interest-nya dari user itu dia pengen, apa ya, tahu soal cara membuat kue dengan harapan ketika dia baca artikel tersebut, dia, mendapatkan cara-caranya untuk membuat kue tersebut dan, dengan membaca artikel itu dia juga berharap bisa minimal menemukan bahan-bahan, terus menemukan cara-cara, gimana sih cara membuat kue, seperti itu. Kalau memang, apa ya, kalau memang
keywordnya itu cara membuat seperti itu. Terus jangan lupa juga untuk buat judul yang menarik. Gimana sih cara membuat judul yang menarik itu? Yang pertama harus membuat judul yang jelas, terus jangan terlalu panjang karena nanti kalau terlalu panjang otomatis meta titelnya itu nggak bakal termuat dengan maksimal di Google. Seperti nanti sama Google akan dipotong dan jadi titik-titik karena terlalu panjangnya. Maksimalkan untuk judul itu 60 karakter saja sih, karena kalau terlalu panjang nanti nggak ditampilkan sama Google seperti itu. Terus hindari juga untuk menggunakan kalimat-kalimat yang clickbait ya, karena dengan menggunakan kalimat-kalimat clickbait itu secara tidak langsung kita membohongi user kita kayak gitu. Karena kan misalnya judulnya apa, terus isinya apa, nggak sinkron. Nah itu kalau bisa itu kita hindari membuat judul-judul yang seperti itu. Usahakan untuk buat judul yang singkat, padat, dan jelas lah. Nah, menariknya itu gimana cara buat judul yang menarik? Nah, kita bisa menggunakan kata-kata yang menarik, misalnya simak, kalau di media biasanya kan ada tulisannya tuh simak 10 fakta soal apa, seperti itu. Atau eh, terbukti bahwa cara ini ampuh atau seperti apa kayak gitu. Nah, kalau bisa itu kita membuat judul itu apa ya? Jangan, kita bisa riset juga sih dari kompetitor. Kita bisa melihat judul-judul yang udah dibuat sama kompetitor di Pick 1 Google itu seperti apa. Nanti kita bisa ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi dari judul-judul yang sudah ada di page 1 Google kayak gitu. Nah, kita sebenarnya tidak perlu terlalu effort untuk membuat judul yang aneh-aneh, tinggal kita modifikasi saja judul-judul yang sudah ada di page 1 Google. Kita misalnya di page 1 itu di nomor pertama itu judulnya menurut teman-teman itu kurang lengkap. Oh ya udah, berarti nanti teman-teman bikin artikelnya itu judulnya lebih lengkap dari yang nomor 1 tadi. Terus nomor 2 mungkin kurang angkanya atau kurang apa. Nah, dari judul artikel yang teman-teman bikin itu tinggal melengkapi aja seperti itu. Terus jangan lupa juga untuk menggunakan meta deskripsi. Meta deskripsi ini bisa disetting kalau memang teman-teman pakai WordPress, untuk CMS-nya itu di bagian meta deskripsinya. Biasanya kalau pakai TagMat atau pakai Yoast itu bisa disetting di bagian meta deskripsi. Terus gunakan juga struktur konten, misalnya menggunakan heading dan subheading. Ini kenapa? Agar user atau pembaca kita itu lebih mudah memahami konten-konten yang kita sajikan di dalam artikel kita. Dengan menggunakan heading dan subheading, otomatis orang-orang itu akan lebih mudah mendapatkan inti ya dari paragraf-paragraf atau mendapatkan inti dari tulisan-tulisan yang kita bikin kayak gitu. Menggunakan heading dan subheading ini juga akan membantu teman-teman menyusun artikel. Jadi biasanya kalau aku sendiri untuk menulis artikel biasanya aku tentuin paling pertama itu judulnya dulu, terus ketika selesai riset keyword ya, selesai riset keyword aku nentuin judulnya dulu, terus setelah itu aku bikin meta deskripsinya, baru nanti aku bikin untuk draft dari struktur kontennya. Misalnya di heading 1 aku mau bahas apa nih, terus di heading 2 heading 2 mau bahas apa, sama heading 3 seperti itu. Misalnya memang dalam pembahasan itu cuma dibutuhkan 3 heading aja. Nah, dari 3 heading ini bisa kita bagi lagi tuh teman-teman jadi subheading yang menjelaskan di heading yang sebelumnya kayak gitu. Jadi ketika kerangkanya dari mulai judul, terus ada heading, terus ada subheading itu udah jadi, ketika kita ngisi kontennya itu, ngisi isi dari artikel-artikelnya itu, ngisi dari heading-headingnya itu tersebut akan lebih mudah teman-teman. Jadi tulisannya itu nggak bakal kemana-mana atau nggak bakal lari kemana-mana gitu loh. Jadi tetap stay pada topik dan subtopik itu kayak gitu. Terus jangan lupa juga untuk membuat konten yang informatif, relevan, dan berguna untuk audiensnya teman-teman. Misalnya nih jualan atau bisnisku itu soal madu tadi ya, soal madu tadi. Berarti aku otomatis untuk memberikan konten yang informatif dan relevan
agar bisa berguna dengan audiens, aku akan membuat artikel tentang manfaat madu seperti itu. Terus atau mungkin uh, cara mendapatkan madu yang cara mendapatkan madu yang sehat, mungkin seperti itu ya. Atau apalagi ya? Misalnya yang istilahnya itu ketika kita membuat artikel tersebut, audiens itu atau user itu bisa mendapatkan informasi baru, insight baru dari artikelnya kita kayak gitu. Terus relevan itu misalnya sesuai dengan target personanya kita ya teman-teman, ketika nanti menulis itu tuh usahakan untuk menggunakan tone voice-nya itu sesuai dengan target audiensnya teman-teman. Misalnya target audiens produkku itu umur 20 tahun sampai 30 tahun kayak gitu ya. Berarti aku nanti akan menggunakan kalimat yang tidak terlalu formal karena kan masih anak muda ya, tidak terlalu formal, terus lebih santai, lebih lebih kekinian juga atau lebih gaul dan menggunakan bahasa-bahasa yang istilahnya itu masih bisa dipahami oleh target audiensku. Nah, nanti tone of voice dari artikel ini juga akan berbeda ketika diterapkan kepada target audiens yang lebih tua. Otomatis untuk yang lebih tua kita harus menyesuaikan artikel yang kita buat itu lebih lebih formal, terus lebih istilahnya itu mewakili target audiensnya kita kayak gitu. Nah, kenapa kita harus membuat artikel yang relevan agar ketika pembaca itu membaca artikel yang kita buat, mereka itu merasa relate atau relevan dengan artikel-artikel yang kita bikin kayak gitu. Terus jangan lupa juga untuk mengoptimalkan gambar. Mau optimalkan gambar ini misalnya dari satu artikel yang kita bikin itu, kita bikin satu gambar yang istilahnya kita original ya, gambar yang kita produksi sendiri lah. Bisa pakai Canva atau bisa pakai Photoshop kayak gitu. Istilahnya kita memang memproduksi konten itu sendiri. Nah, ini nanti akan istilahnya bisa menambah skor juga di Google karena ini termasuk gambarnya itu masih original dari websitenya kita. Nah, di dalam gambar itu usahakan untuk menggunakan gambar yang HD tapi jangan terlalu besar ya kapasitasnya. Jangan terlalu gede karena nanti kalau ukurannya itu terlalu besar, otomatis nanti page speed atau page load dari websitenya teman-teman itu akan lama untuk nge-reload dari gambar itu. Jadi usahakan untuk menggunakan gambar yang yang tetap HD tapi ukurannya lebih kecil. Bisa diubah formatnya juga kayak gitu. Terus di dalam gambar itu jangan lupa untuk mencantumkan ALT image ya. ALT image ini keterangan dari gambar tersebut. Terus di dalam artikel SEO juga nanti akan ada internal dan external link. Nah, internal link ini adalah link yang terhubung dengan websitenya teman-teman sendiri. Misalnya ketika aku nanti membuat artikel soal madu tadi ya, ternyata sebelumnya aku udah pernah bikin nih soal harga-harga madu mungkin ya, harga-harga madu di pasaran kayak gitu. Otomatis ketika aku membuat artikel tentang khasiat madu, aku akan menambahkan internal link tentang harga-harga madu tadi. Jadi hal ini akan memudahkan pembaca kita untuk mendapatkan informasi yang terkoneksi satu sama lain. Jadi misalnya dia aku pengen juga tahu nih harga madu tuh berapa sih sekarang di pasaran. Nah, dia tinggal klik internal link yang udah kita siapkan di dalam artikel tersebut kayak gitu. Nah, sedangkan untuk external link ini biasanya ini berhubungan dengan website-website lain. Misalnya ketika kita mengutip kata-kata dari website lain atau kita mengutip dari sumber lain, kita bisa menambahkan external link. External link itu pokoknya kita mencantumkan dari website lain seperti itu. Lebih mudahnya seperti itu. Terus yang terakhir untuk menyusun artikel SEO juga kita harus memeriksa SEO on page-nya ya, bisa dengan Yoast atau RankMath kayak gitu.
Nah, biasanya kalau dari Yowas dan Renkmed ini ada indikatornya. Kira-kira di dalam indikatornya ini apakah masih merah, apa udah masih kuning atau udah hijau seperti itu. Untuk amannya sih biasanya kita di warna hijau ya, karena berarti udah on page-nya itu dari segi plugin Yoast sama Renkmed-nya itu sudah bagus seperti itu. Nah, Yoast SEO sama Renkmed ini biasanya ada di WordPress ya, bisa langsung ditambahkan gratis juga plugin-nya di WordPress kayak gitu. Lanjut Mas. Nah, gini penulisan konten artikel SEO friendly itu step by step-nya itu kayak gimana sih? Yang perlu teman-teman ketahui ya. Lanjut Mas. Yang pertama ya, untuk step pertamanya kita perlu untuk brainstorming ide konten ya, karena ini itu bisa apa ya, menghemat waktunya teman-teman untuk produce sebuah konten. Misalnya dalam 1 bulan teman-teman untuk menjalankan bisnisnya itu pengen ngeproduksi 15 artikel seperti itu, 15 artikel yang di diposting selama 30 hari kayak gitu. Berarti setiap 2 hari sekali teman-teman ngeposting 1 artikel yang berhubungan dengan produknya teman-teman. Nah, pertama teman-teman bisa memikirkan topik yang menarik dan relevan untuk bisnis serta pembacanya teman-teman. Misalnya brainstorming itu kita kumpulkan ide-ide yang berhubungan sama produk-produk yang akan kita jual, misalnya kayak gitu ya. Misalnya dari satu topik tadi madu. Nah, dari madu itu kita bedah tuh jadi 15 turunan konten lah, misalnya kayak gitu. Dah, madu ini bisa dibahasnya dari apa aja. Kita bisa menggunakan prinsip jurnalistik 5W1H sebenarnya kayak gitu. Jadi lebih mudahnya itu seperti itu. Misalnya madu ini apa, terus kegunaannya bagaimana, terus mengapa kita harus mengkonsumsinya kayak gitu. Nah, itu dari satu topik aja atau satu tema aja kita bisa membagi menjadi banyak bisa membagi menjadi banyak konten kayak gitu. Oke, terus selanjutnya langkah kedua adalah kita harus melakukan riset kata kunci atau keyword. Nah, untuk riset kata kunci atau keyword ini kita bisa menggunakan bantuan dari keyword planner atau Uber Suggest ya, biasanya kayak gitu. Atau bisa juga menggunakan Rankmed. Nah, untuk teman-teman yang misalnya kesusahan nih untuk menggunakan riset kata kunci menggunakan aplikasi tersebut, kita bisa langsung riset kata kunci secara manual sih di Google dengan misalnya kita mengetikkan kata kunci tadi ya madu ya, nanti kan otomatis di People Also As kan akan ada, atau biasanya itu secara otomatis Google akan meneruskan sendiri kayak gitu rekomendasinya, misalnya madu adalah atau kegunaan madu atau apa seperti itu. Nah, dari situ kita kumpulkan yang pencariannya itu tinggi atau volume pencariannya tinggi dan persaingannya rendah. Maksudnya persaingannya rendah ini adalah tidak banyak website yang menulis tentang tema tersebut atau menulis tentang pembahasan tersebut. Jadi misalnya kita menulis tentang artikel tersebut, otomatis kita akan mempunyai chance lebih besar untuk masuk di page 1 Google karena persaingannya itu tidak terlalu tinggi kayak gitu, tapi volume pencariannya tinggi kayak gitu. Jadi banyak orang yang nyari tapi yang menulis soal artikel tersebut masih sedikit kayak gitu. Terus setelah kita udah punya konten, terus kita udah nentuin juga kata kuncinya. Nah, sekarang dari 2 bahan itu tadi, step ketiganya adalah kita membuat judul yang menarik dan SEO friendly. Nah, untuk judul yang menarik ini pastikan untuk kita menyelipkan keyword yang udah kita riset tadi secara natural di dalam judul yang udah kita buat tadi seperti itu. Nah, untuk membuat judul judul yang menarik tadi, kita pastikan dulu dari keyword yang kita miliki itu sudah oke. Sudah, maksudnya itu udah mewakili dari keseluruhan artikel yang kita bikin tadi kayak gitu. Terus ketika kita sudah
membuat judul. Nanti misalnya ketika di tengah-tengah atau di akhir judul yang udah kita buat di awal tadi kurang menarik atau dirasa, oh ternyata judulnya belum mewakili semua artikelku kayak gitu. Berarti nanti di tahapan akhir waktu kita editing masih bisa diganti lagi judulnya sesuai dengan artikel yang udah teman-teman bikin. Seperti itu. Lanjut, Mas. Terus di step keempat kita harus menulis paragraf pembukanya. Nah, paragraf pembukanya itu salah satu kuncian dari sebuah artikel itu biasanya ada di paragraf pembukanya. Ketika paragraf pembukanya itu sudah nggak menarik, kemungkinan besar user atau pembaca akan nge-bounce back atau balik lagi ke pencarian dan dia tidak akan melanjutkan membaca artikel yang udah kita bikin kayak gitu. Itu kan sayang banget ya kalau dia udah ngeklik artikel kita tapi nggak baca sampai habis, cuma dibaca depannya doang dan dia merasa tidak tertarik kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa itu di dalam paragraf pembuka kita langsung bisa menangkap perhatian dari pembaca dan mendapat dan secara sedikit lah kita spill apa sih sebenarnya isi dari artikelnya itu kayak gitu. Nah, ketika dari paragraf pertama itu pembaca atau user itu udah tahu dia akan mendapatkan informasi apa di dalam websitenya kita, otomatis dia akan melanjutkan membaca artikel tersebut kayak gitu. Nah, kalau misalnya di paragraf pertama aja masih aneh atau masih ngegelambiar kemana-mana gitu ya, atau masih membahas banyak hal, otomatis user di situ akan kebingungan dan kemungkinan besar dia akan nge-bounce back dan nyari artikel lain di website lain juga kayak gitu. Terus setelah kita udah menuliskan paragraf pertama yang tadi ya, usahakan juga untuk paragraf pertama itu menyelipkan kata kunci ya, kata kunci utama yang udah kita riset sebelumnya, kita selipkan juga di paragraf pertama agar agar algoritma dari Google itu mudah memahami isi artikelnya kita kayak gitu. Terus setelah kita udah ngebikin paragraf pertama, kita lanjut untuk menulis paragraf isi. Nah, biasanya itu di yang outline yang udah kita bikin tadi di awal, kita tinggal lengkapin aja tuh isi-isinya. Kita bisa tambahin H2, H3, terus gunakan juga variasi kata kunci. Jadi jangan melulu kita menyelipkan kata kunci utama, tapi kita bisa juga menyelipkan kata kunci turunan atau keyword turunan dari artikelnya teman-teman. Misalnya keyword utamanya adalah madu ya, fungsi madu atau khasiat madu. Mungkin keyword utamanya khasiat madu ya. Terus nanti kita bisa bikin turunannya khasiat madu herbal atau khasiat madu untuk apa seperti itu. Nah, itu bisa juga dijadikan salah satu pembahasan di artikelnya teman-teman. Nah, di paragraf ke-6 atau di step ke-6 teman-teman bisa menulis paragraf penutup dan CTA. Nah, paragraf penutup ini isinya apa? Biasanya kita akan nge-recall isi keseluruhan dari artikelnya teman-teman. Kita bikin kesimpulan sedikit di bagian akhir dari artikel yang biasanya kita selipi call to action kalau memang dari artikel tersebut itu pengen kita tambahin call to action. Nah, call to action-nya ini bisa misalnya kita minta untuk user itu ngeklik untuk membeli sebuah produk, atau bisa call to action-nya itu lanjut ke artikel selanjutnya, atau mungkin call to action-nya itu juga bisa dari artikel itu lanjut ke landing page kayak gitu. Nah, itu bergantung sama teman-teman mengkreasikan dari call to action itu aja sih. Pengennya diarahinnya yang seperti apa kayak gitu. Terus lanjut, Mas. Setelah kita udah bikin, otomatis kan dari step 1, 2, 3 dan sampai 6 tadi kan kita udah punya nih satu artikel utuh. Nah, jangan lupa juga untuk membaca sekali lagi untuk memastikan apakah ejaan atau tata bahasa atau keyword dan variasinya itu udah tertata atau udah tersusun dengan baik di kontennya teman-teman kayak gitu. Nah, misalnya ketika baca lagi ternyata ada yang kurang atau ada informasi yang
kurang lengkap. Nah, teman-teman masih bisa ngedit lagi, masih bisa ditambahkan lagi informasinya, seperti itu. Terus, misalnya juga, di dalam, variasi ketika kita menambahkan keyword utamanya tadi atau keyword turunannya tadi, kalau dibaca lagi itu ternyata kok aneh atau mungkin, kurang cocok, kurang pas. Nah, itu masih bisa disesuaikan lagi menggunakan, keyword turunan yang lain atau bisa, apa ya, di-tweak agar lebih, cocok dengan kalimat tersebut, kayak gitu. Nah, misalnya teman-teman ngerasa kalau, "Oh, artikel yang aku bikin udah oke kok menurutku," kayak gitu. Nah, kita bisa sebenarnya sebelum kita posting ya, sebenarnya kita bisa ngasih draft itu ke orang lain untuk dibaca, biar kita tahu sudut pandangnya dia ketika membaca artikel yang udah kita bikin itu seperti apa. Nah, nanti dari sudut pandangnya yang orang lain ini kita bisa, minta dia feedback-nya seperti apa dan kira-kira untuk improve tulisan kita itu kurangnya yang di sebelah mana kayak gitu agar ya kontennya teman-teman ini lebih bagus lagi seperti itu. Nah, ketika nanti udah siap untuk apa ya, udah siap untuk diposting, eh, ketika nanti di tengah jalan, ketika udah diposting teman-teman ngerasa, aku masih bisa nih update informasi terbaru nih di dalam artikel yang kemarin aku posting itu masih bisa diedit lagi di CMS-nya teman-teman masing-masing kayak gitu. Jadi sebenarnya dari satu artikel itu ketika nanti di bagian optimasi dan di bagian monitoring itu nggak perform, opsinya kan dua kalau artikel nggak perform, ditarik, dihapus, atau dioptimalkan dengan menambahkan informasi-informasi baru yang terupdate kayak gitu. Jadi ketika ada satu artikel yang teman-teman udah bikin dan itu nanti nggak perform, jangan buru-buru dihapus. Bisa aja, dilengkapin lagi atau diedit ulang sesuai dengan, search intent dari user yang baru, kayak gitu. Jadi, sayang aja sih kalau misalnya kita udah nulis susah-susah, kita udah nulis banyak, tapi ternyata, karena nggak perform harus dihapus. Lebih baik itu didaur ulang ya, di-recycle, diperbaiki, dan ditambah dengan topik-topik yang masih relevan dengan, search intent dari user itu, kayak gitu. Nah, untuk, lanjut Mas, dari monitoring dan tadi kan ketika kita sudah selesai, memposting artikel yang kita bikin, nanti kita juga harus memonitoring dan mengoptimalkan artikel SEO-nya. Nah, untuk memonitoringnya ini biasanya kalau lebih mudah, untuk mengecek traffic kita bisa menggunakan Google Analytics dan Google Search Console ya, atau bisa kalau memang untuk sekedar mengecek apakah udah terindeks atau sama Google apa belum, artikelnya kita bisa menggunakan search secara manual, bisa pakai site titik dua terus judul artikelnya teman-teman. Nah, kalau memang udah terindeks di Google, biasanya artikelnya teman-teman ini udah masuk di dalam hasil pencarian tersebut. Nah, misalnya dari artikelnya belum masuk atau kok ternyata belum terindeks, bisa dicek lagi di Google Search Console-nya seperti apa. Apakah memang dari artikel yang dibikin kemarin dinilai sama Google masih ada yang bermasalah atau ada hal-hal teknis yang masih perlu diperbaiki seperti itu. Biasanya kalau nggak masuk di di page pencarian Google ada masalah teknis yang memang harus diperbaiki sama teman-teman di artikel tersebut. Kayak gitu. Lanjut Mas. Nah, untuk mengoptimalkan dari segi SEO-nya sendiri, teman-teman bisa menggunakan optimasi dari SEO on page sama SEO off page-nya ya. Nah, untuk SEO on page-nya ini biasanya dilakukan oleh pembaca itu di dalam artikel itu sendiri. Misalnya dari tadi riset keyword, terus optimasi optimalisasi judul dari menggunakan mulai dari kita nyelipin keyword, terus kita masukin apa ya, masukin search intent dari usernya, terus juga bisa kita optimalisasi dari meta deskripsinya, apakah sudah mewakili keseluruhan dari yang artikel kita udah bikin tadi. Terus kita juga harus apa ya, struktur dari URL-nya yang mudah dipahami. Misalnya ketika kita kadang
untuk WordPress yang baru, aku kan biasanya pakai WordPress. Untuk yang WordPress yang baru biasanya di bagian URL-nya itu karena belum di custom, biasanya masih ada angka-angka yang menunjukkan tanggal, atau biasanya ada angka-angka random yang diselipkan di dalam URL. Nah, ini biasanya agak susah dipahami oleh Google. Jadi apa ya, jadi kalau bisa itu teman-teman judul URL-nya itu mengikuti judul dari artikelnya teman-teman saja, seperti itu. Misalnya www.maduherbal.com/khasiat madu herbal, seperti itu. Lebih mudahnya seperti itu agar Google lebih mudah aja memahami tentang link dari website tersebut, kayak gitu. Terus penggunaan tag header dari H1, H2, H3 ini juga harus dioptimalkan, atau setidaknya di dalam artikel yang kita udah bikin tadi udah ada H1, H2, dan H3. Ini lebih, kalau dari sisi usernya itu lebih memudahkan dia saat membaca artikel yang udah dibikin, kayak gitu. Jadi istilahnya misalnya di dalam satu heading 1 itu dia mendapatkan informasi soal apa, terus di heading 2 dia mendapatkan informasi soal apa. Jadi lebih ke user journey-nya aja, dia di dalam memahami satu artikel itu udah dapat poin-poin apa saja, gitu. Terus dioptimalkan juga di internal linking, itu yang berhubungan sama internal link ya. Jadi ketika misalnya user udah masuk di website kita dan dia baca satu artikel, terus dia pengen tahu nih informasi lebih dalam, dia bisa mengeklik artikel lain yang sudah dibikin teman-teman di dalam website-nya teman-teman. Jadi dia nggak perlu nyari, user ini itu nggak perlu kembali untuk mencari eee, informasi lain dari website lain. Kalau bisa kita provide aja semua informasi di dalam website-nya kita itu, kayak gitu. Jadi usahakan banget untuk di dalam satu artikel ini kita melengkapilah kebutuhan dari user itu dari A sampai Z, agar dia nggak perlu mencari informasi di website lain, cukup dengan dari websitenya teman-teman, kayak gitu. Nah, terus di on page itu juga berhubungan sama optimasi gambar. Tadi mulai dari eee, besarnya gambar, terus ukuran dari gambarnya itu apakah udah oke, apakah ukuran gambarnya udah responsif ketika nanti dimasukin di mobile apa belum. Terus jangan lupa juga untuk KLT teksnya seperti apa di dalam optimasi gambar itu, seperti itu. Terus untuk SEO of page-nya itu biasanya berhubungan dengan apa ya, berhubungan dengan link building, terus kalau dari segi penulis biasanya kita saling berkolaborasi untuk apa ya, melengkapi satu website dengan website yang lain. Misalnya aku kemarin punya project untuk nulis satu website game, seperti itu. Nah, aku minta bantuan teman-temanku lain yang suka main game juga untuk sama-sama menulis tentang satu tema itu. Nah, temanku ini tak suruh nulis di websiteku tentang misalnya tentang Mobile Legends, seperti itu ya. Karena dia memang expert atau dia memang pemainnya Mobile Legends. Jadi ketika dia disuruh nulis tentang Mobile Legends tersebut, dia bakalan apa ya, lebih mudah memahami search intents, karena dia memang memainkan game tersebut. Nah, aku biasanya berkolaborasi sama dengan penulis lain untuk menulis di websiteku. Nah, nanti ketika si temanku ini membutuhkan bantuan untuk menulis game tentang game yang aku mainkan, misalnya aku main Genshin Impact ya, terus temanku ini butuh bantuan untuk menulis tentang game Genshin Impact, otomatis aku bisa juga menulis di websitenya temanku ini. Nah, di dalam kita saling tukeran ini, nanti kita sama-sama bisa mencantumkan website kita masing-masing. Nah, itu salah satu cara untuk link building yang lebih mudah ya, dengan melakukan kolaborasi sesama penulis, seperti itu. Bisa juga melakukan link building-nya itu melalui media sosial dan influencer outreach. Nah, untuk media sosial ini biasanya kita nge-tag ya, nge-tag dari misalnya aku udah pernah nulis tentang informasi apanya itu, aku share di Facebook atau aku share di Twitter, share di Instagram, itu masuk dalam bagian dari SEO on page. Terus bisa juga influencer outreach ini lebih ke kalau memang teman-teman budgetnya banyak, bisa menggunakan bantuan dari influencer, kayak gitu. Lanjut, Mas.
Nah, untuk beberapa contoh artikel ya, contoh artikel produknya yang seperti apa, aku biasanya kalau bikin, artikel untuk, agensi atau artikel untuk freelance seperti ini sih teman-teman. Jadi di atas itu aku kasih meta title, tentang, misalnya ini tentang produk ya, 7 fungsi air purifier dan jenis-jenisnya yang mana yang pilihan Anda, seperti itu. Nah, untuk judul artikelnya sendiri, 7 fungsi air purifier bagi kesehatan. Terus meta deskripsinya, fungsi air purifier sangat banyak. Ini menjelaskan secara umum tentang, produk yang teman-teman, jual lah, seperti itu. Ini tuh bisa dijelaskan secara singkat aja di meta deskripsi, yang penting mencakup semuanya. Kalau bisa itu untuk di meta deskripsi jangan terlalu panjang karena space di Google, backup di Google Search-nya itu juga terbatas. Maksimal 140 karakter untuk di meta deskripsi. Terus di paragraf pertama langsung fokus untuk, pembahasan tentang produknya air purifier ini apa sih? Air purifier ini aku jelasin, air purifier merupakan sebuah alat yang dapat membersihkan udara di dalam ruangan, seperti itu. Jadi ketika orang membaca artikel ini dia udah tahu, oh ternyata air purifier ini alat untuk membersihkan udara. Nah, di dalam air purifier ini ternyata punya banyak kegunaan. Nah, itu baru masuk nanti ketika udah di-bridging di paragraf 1, nanti bisa masuk langsung ke paragraf selanjutnya dan selanjutnya, seperti itu. Lanjut Mas contohnya. Nah, ini untuk contoh otomotif ya, tentang, cara perawatan mobil. Nah, ini biasanya untuk produk-produk, teman-teman misalnya punya bisnis soal, apa ya, bengkel atau punya bisnis soal cuci mobil dan segala macam. Nah, ini salah satu contoh artikel yang bisa teman-teman masukin di website bisnisnya teman-teman, cara merawat mobil putih agar warnanya tidak cepat kusam. Nah, ini salah satu contoh judulnya seperti ini, biar nanti ketika, apa ya, istilahnya di dalam di dalam website yang kita punya itu, kita tidak melulu, apa, hard selling ya, kita nggak melulu jualan, tapi kita juga bisa mengedukasi, memberikan konten-konten yang istilahnya itu engage lah sama user kita, agar, orang ini juga, apa ya, relate lah dengan produk yang kita jual atau malah tertarik untuk menggunakan jasa yang kita tawarkan karena, dia membaca artikelnya, "Oh kok dari artikel ini aku," contohnya dari artikelnya, "Cara merawat merawat mobil putih agar warnanya tidak cepat kusam." Ternyata ketika aku membaca artikel ini itu aku merasa bahwa, "Oh aku dapat insight baru nih, ternyata cara untuk merawat mobil putih itu seperti ini." Nah, gimana sih caranya misalnya nanti, untuk merawat, nanti bisa diselipin ya, untuk misalnya untuk merawat mobil, putih ini, gunakan produk ini, seperti itu. Nah, ini kita bisa masukin di dalam 4 cara merawat mobil putih ini. Nanti kita bisa masukin mungkin di poin ketiga atau 4 bisa menggunakan salah satu produk yang memang teman-teman, jual kayak gitu. Misalnya alat spray atau mungkin harus dicuci mobil di tempat ini, kayak gitu. Nah, secara nggak langsung kita bisa berjualan dari contoh format artikel yang seperti ini. Jadi nggak melulu harus hard selling. Lanjut, Mas. Untuk, contoh artikel bisnis yang selling ya. Nah, ini untuk selling kita, langsung jualan lah istilahnya. Nah, itu seperti apa? Nah, bisa menggunakan, format contoh artikel selling yang seperti ini, solusi pemilihan paket furniture apartemen, ini produknya, jawabannya ini, seperti itu. Nah, kadang, kalau ini kan, dia untuk keyword-nya adalah paket furniture apartemen, seperti itu. Dari, brand-nya itu pengennya dia target keyword-nya itu pakai furniture apartemen. Nah, dari itu, kita kembangin sebagai content writer, kita kembangin untuk gimana sih caranya biar, dari keyword yang nggak ada hubungannya sama produknya atau, nggak ada hubungannya sama jualannya, itu tuh bisa relate dengan jualan itu. Akhirnya kita bikinnya seperti ini, furniture apartemen pilihan Anda. Nah, untuk meta deskripsinya tetap sama kayak, contoh-contoh yang lain, kita jelaskan secara global atau kita jelaskan secara general, gimana sih pakai furniture apartemen itu atau keyword yang kita, apa ya, keyword utamanya kita itu ngejelasin apa sih, kayak gitu. Secara cukup, nggak usah terlalu detail, cukup, secara umum saja di bagian meta
deskripsi. Nanti masuk ke paragraf pertama baru kita bisa ngejelasin secara lebih detail sebenarnya misalnya ini ya pakai furniture itu yang seperti apa sih kayak gitu. Nanti kalau yang di furniture ini nanti di akhirnya itu ada kalau aku nggak salah ingat itu ada paket-paketnya, misalnya langsung ada harganya dari paket-paket furniture apartemen ini, misalnya dari paket 1 ini harganya berapa, paket 2 ini harganya berapa, kayak gitu. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke paket-paket itu, kita jelasin dulu tuh perbedaan built-in furniture dan loose furniture untuk paket furniture apartemen. Nah ini biar istilahnya itu sebelum kita jualan, user kita punya punya insight barulah dari artikel yang udah dia baca kayak gitu. Jadi dia sebagai calon pembeli, calon customer nggak langsung ditodong untuk membeli, tapi dia mendapatkan insight baru dulu, baru setelah itu dia mungkin setelah membaca dia berminat untuk membeli produknya kita kayak gitu. Itu untuk membuat artikel SEO ya. Nah, ini lanjut Mas. Nah, untuk mempermudah ya, biasanya untuk mempermudah kita menulis artikel atau nge-produce konten, karena kan mungkin teman-teman sendiri ada yang running bisnisnya itu sendirian, one man show ya, sendirian, terus nggak ada timnya atau mungkin mau rekrut content writer itu terlalu mahal, kita bisa menggunakan bantuan dari ChatGPT kayak gitu. Nah, dari ChatGPT ini kita bisa mulai dari step pertama tadi ya untuk brainstorming itu bisa kita gunain misalnya kita nggak punya tema sama sekali ya atau kita lagi buntu nih pengen nge-produce konten soal produk kita tapi kita nggak tahu harus nulisnya yang seperti apa. Nah, gitu kita bisa minta bantuan ChatGPT. Misalnya kita ngetiknya promptnya itu di ChatGPT buatkan saya 5 ide untuk menulis artikel tentang produk A kayak gitu. Misalnya tadi tentang produk madu apa kayak gitu. Nah, itu nanti otomatis sama ChatGPT akan menjawab promptnya teman-teman tadi. Nah, itu dari jawaban-jawaban itu tinggal teman-teman seleksi, teman-teman filter lagi mana yang kira-kira memang cocok untuk teman-teman tulis di dalam websitenya teman-teman. Nah, ini untuk promptnya ini yang khusus untuk menulis artikel SEO ya, teman-teman bisa menggunakan prompt ini. Pertama, teman-teman tuliskan untuk posisikan kamu sebagai penulis content writer profesional. Nah, ini untuk memberitahu ke Google, untuk memberitahu ke ChatGPT bahwa dia harus bertindak sebagai penulis content writer yang profesional kayak gitu. Nah, setelah itu masuk ke nomor 2, buatkan artikel dengan ketentuan. Nah, ketentuannya ini misalnya teman-teman pengen nulis artikelnya itu 500 kata kayak gitu atau 600 kata. Kalau di RankMath biasanya minimal katanya itu 600 kata. 600 kata terus temanya apa? Misalnya temanya tentang kesehatan atau temanya tentang otomotif atau segala macam terus dengan tone artikel. Nah, ini tone artikel ini sesuai dengan target dari artikel yang teman-teman. Misalnya buatlah artikel dengan ketentuan 500 kata, temanya otomotif, tone artikelnya milenial atau anak muda. Nah, dari situ dilanjutkan lagi promptnya dengan yang akan ditargetkan untuk misalnya untuk milenial, Gen Z, kalau bisa dikasih umurnya agar lebih mudah. Terus menggunakan bahasa misalnya menggunakan bahasa yang formal atau menggunakan bahasa gaul atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Terus yang terakhir pastikan juga untuk artikel sudah teroptimasi dan SEO friendly. Nah, ini tinggal di enter aja nanti secara otomatis ChatGPT akan membuatkan kita satu artikel yang sesuai dengan prompt yang udah kita bikin. Nah, tapi nanti dari hasil ketikan dari ChatGPT itu teman-teman masih harus perlu untuk membaca ulang mana yang kira-kira harus digunakan dan mana yang kira-kira nggak relate dengan karena kan kalau biasanya dari ketika ChatGPT itu masih terlalu kaku ya dan belum
mewakili dari tulisan human. Jadi teman-teman kalau bisa sebelum mempostingnya di website, teman-teman baca lagi dari hasil ChatGPT tersebut, karena nanti takutnya terlalu robotik ya dari hasil dari ChatGPT tersebut ya. Jadi untuk memaksimalkannya, setelah dari ChatGPT bisa diedit kembali sesuai dengan keinginannya teman-teman atau sesuai dengan bisnisnya teman-teman lah. Jadi nanti dari artikel yang dibikin itu nggak terlalu robotik dan masih punya unsur-unsur humanoid ya. Gimana ya? Eh, masih punya ada sense dari manusianya lah, karena udah diedit sama teman-teman sendiri kayak gitu. Tapi ini untuk istilahnya untuk untuk mempermudah aja nge-produce konten dan nggak membutuhkan waktu lama. Yang penting nanti di proses editingnya itu teman-teman memang fokus ya untuk membuat konten tersebut itu jauh lebih mudah dipahami oleh manusia. Karena kan mau nggak mau nanti tetap user kita adalah manusia dan bukan robot ya. Gitu. Itu untuk next mas, kayaknya udah selesai ya. Nah, terima kasih udah mau mendengarkan. Nanti bila teman-teman ya pengen ngobrol lebih lanjut sama aku, bisa DM langsung di LinkedIn, namanya sama Core Renanda. Nanti bisa nanya-nanya atau misal mau berkolaborasi, monggo. Itu sih mas materi dari aku. Matur nuwun. Tak kembalikan ke Mas Adi.